Gimana cara terbaik jadi miliarder? Gua nggak tahu, tapi salah satunya jadi streamer tapi nipu. Hai Singam, gue Noboding, dan hai juga para penonton lainnya. Selamat datang lagi di Seputar Internet, di mana kita akan ngebahas berbagai macam fenomena yang terjadi di seputar internet dan sosial media. Dan kali ini kita akan ngomongin Twitch streamer Itsliker. Seperti yang kalian bisa lihat di judul, ada seorang streamer yang melakukan penipuan ke berbagai macam orang yang kalau dikumpul-kumpul dan masih dihitung ya, itu kira-kira $300.000 US. Itu dia udah kumpulin dari hasil penipuan tersebut, atau dalam bahasa rupiahnya sekitar 45 miliar rupiah. Buset, nyari duit gampang banget ya. Siapa itu Itsliker? Wajar kalau kalian nggak tahu Itsliker karena emang kurang terkenal di Indonesia, tapi dia cukup besar di kalangan streamer-streamer di Twitch. Itsliker adalah streamer di Twitch yang biasa bikin konten gaming, in real life stream, dan yang cukup membuat dia terkenal dan sempat kontroversi adalah ngobrol sama cewek-cewek seksi. Dia cukup sukses sampai bisa deket sama berbagai macam streamer lainnya kayak Ludwig, SQC, dan juga Q2C Cinderella, dan berbagai macam nama lainnya. Bahkan dia sampai diajak juga untuk collab, main game bareng, bahkan ikut event-event gede para streamer. Dan saking gedenya dia sampai di-invite ke Discord yang isinya banyak streamer-streamer terkenal. Mendapatkan koneksi bagus dan mendapatkan tempat-tempat yang dipercaya sama banyak orang, Itsliker malah memanfaatkannya untuk melakukan penipuan. Dan penipuannya ini mungkin kalian berpikir, wah ini ya kripto ya, wah Ponzi ya, wah scam ini ya. Enggak. Ini penipuannya cukup sederhana, yaitu berawal dari minjem duit. Itsliker memanfaatkan koneksinya untuk nge-DM berbagai macam streamer terkenal untuk minjem duit. Ya, minjem duit alasannya berbagai macam. My bank account got locked. Temporarily locked. Don't have access to my money, sadly. Because the UK banks, but whatever. I was wondering if I asked if I could borrow money and I'd pay you back. Now, I'd even give you extra. Katanya banknya nge-freeze lah, ada yang katanya dia kena diteror pajak lah, mesti bayar denda lah, ada yang bilang kartu kreditnya di-decline lah, pokoknya dia nggak ngerti dan dia lagi butuh uang. Dan dia melakukannya secara masif dan terstruktur, jadi dia bener-bener ngontakin beberapa orang, dan dia tahu nih, orang ini kira-kira bisa ngeluarin berapa duit nih, dari sifatnya, dari emang total penghasilannya di Twitch, dia research dulu, ini orang gede apa enggak, dan lain-lain. Jadi dia bener-bener rapih tuh minjem duitnya, dan alasannya tuh unik-unik, tapi kurang lebih sama. Intinya butuh minjem duit karena dia sedang ada masalah. Masalahnya nggak jauh-jauh dari perbankan, dari pajak, dari kartu kredit. Dan ya, bukan 1-2 orang yang kena, tapi banyak streamer akhirnya minjemin ke dia itu ribuan, bahkan puluh ribuan dolar. Kalau kalian mikir kok mau aja ya orang ngasih duit kayak gitu ya, ya gue juga sendiri nggak ngerti gitu. Gue juga kalau ada duit nggak segampang itu minjemin ke orang. Tapi kayaknya ya, dia tahu gitu soft spot orang-orang yang dia pinjemin gitu. Kayak dia tahu bisa disentuh sebelah mana hati seseorang ini untuk bisa berbaik hati minjemin ia uang. Dan kalau kalian bisa lihat di video, And wallah, I never knew this tape was gonna come, bro. si Itsliker ini tuh jago banget gitu, kayak begging, memohon, emosional, nangis, minta tolong, kedengaran meyakinkan gitu. Padahal ya nipu. Nipunya di mana, no? Kan minjem duit doang. Kalau nggak dibalikin ya itu resikonya kan. Betul. Tapi yang bikin orang-orang kesel adalah alasan dia minjem duit itu nggak ada yang benar. Yang tadi gue bilang, kreditnya ditolak lah, masalah di bank lah, dan lain-lain. Dia mengakui akhirnya kalau dia minjem duit dan susah ngebalikin duitnya karena duitnya sebenarnya dipakai buat apa? Judi. Sudah dibilang sama Rhoma Irama, judi itu jangan. Dan Itsliker ini malah judi. Ya makanya duitnya susah untuk dibalikin karena duitnya hilang. Dan ya orang-orang kesel loh. Gue bantuin lo, katanya lo lagi butuh duit karena lo lagi kesusahan, karena lo lagi di kondisi yang menyedihkan, makanya dipinjemin. Ya orang-orang kesel loh, ternyata dipakai duitnya buat judi. Disitulah orang-orang bilang, woi, gimana nih, kita minjemin duit karena lu kasihan, bukan buat lu judi. Gue nggak mau ngasih duit gue buat judi, tapi lu bilangnya bukan buat judi. Ya kesel dong orang-orang, ya marah dong orang-orang. Dan lebih menyedihkan ya, tau nggak, ini tuh minjem duitnya nggak ke sesama streamer doang, tapi juga kemana? Ke para penontonnya, para subscribernya, para penontonnya di Twitch. Wow, jadi dia bahkan nge-DM, hubungin orang yang mungkin follow dia di Twitter, follow dia di sosial media, follow dia di Twitch. Dia kirim video lagi, bilang kesusahan lah, bilang lagi butuh duit lah. Dia bahkan sampai ngasih surat-surat legal-legal yang entah itu bener apa enggak gitu, untuk meyakinkan orang-orang. Ini gue dramatisir ya, mungkin nggak kayak gini, tapi kira-kira kayak gini lah ya. Lu kan tahu gue, lu penonton terbaik gue, lu sering donate ke gue, ini gue lagi butuh duit banget nih, duit gue ketahan, gue nggak bisa ambil donasi dari lu dan lain-lain karena gue lagi butuh buat A, B, C, D, E. Dan ya karena mungkin orang-orang ngelihatnya kayak mungkin dia lagi butuh bantuan dan gue percaya sama dia, jadi ya dipinjemin deh $100 sampai $1,000 dari penontonnya sendiri. And it's kinda
wow. Ada Coffeezilla, salah satu konten kreator yang berusaha nge-reach para korbannya It's Slicker, dan salah satu wawancaranya itu bener-bener gila, men, ini keterlaluan banget. He did this to you while you were going through chemo? Well, I was going through chemo, man. He knew that while asking you for money. Yes. So this is why I had no idea that I was being scammed, because Jadi salah satu korbannya itu adalah orang yang lagi butuh kemoterapi. Kalian tahu kan kemoterapi nggak murah dan itu adalah penyakit yang berbahaya sehingga mesti di kemoterapi. Dan orang itu dimintain duit sama Slicker gitu. Gue minjem dong bla 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 segala macam gitu. Dan orang itu bilang, oh ya gue lagi kesusahan, gue tahu rasanya susah gitu. Dan It's Slicker ini lagi kesusahan, jadi gue kasihlah duit yang mungkin buat kemoterapinya itu untuk Slicker dulu. Dan ya dia ditipu, bukan untuk Slicker kesusahan tapi buat judi. Itu menurut gua it's fuck up. Itu wow, man. Orang butuh duit buat dia berobat malah lu pakai buat it's big. No, itu bukan red flag lagi ya. Itu satu teritori merah semua ya. Itu udah lautan merah, itu udah warna merah yang paling merah bisa lu dapetin di Photoshop, lu tiban ke muka orang itu. It's an ocean of blood. Ini orang problematic parah, bisa memainkan hati orang kayak gitu. Jangan deket-deket, jangan. Sampai akhirnya berita ini meledak, para streamer speak up yang dipinjemin duitnya sama dia, dan akhirnya juga banyak penonton teman-teman terdekatnya yang juga speak up dipinjemin duit sama dia, dan ya akhirnya dia nggak bisa mengelak lagi kalau dia menggunakan duit yang dia pinjam untuk judi dan katanya akan dikembalikan. Gimana cara ngebalikinnya? Dia aja duit yang dia pakai buat judi habis, terus gimana cara dia nyicil $300.000 itu gua nggak ngerti, tapi ya dia mengakui kesalahannya, dia meminta maaf dan dia kembalikan. Coba komen di bawah, menurut kalian gimana cara balikinnya? Tentu ini adalah pembelajaran buat kita semua. Ini adalah hal yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa satu, jangan judi ya. No, say no to judi ya, please nggak usah kalian berjudi. Yang kedua, kita mesti hati-hati sama orang. Kita jangan percaya-percaya aja sama orang. Jangan segampang itu ngeluarin duit. Udah temen segitu lamanya kah? Bahkan sampai yang kalian lihat sekarang orang terkenal yang punya banyak followers pun juga bisa melakukan hal yang kayak gini. Ya, cross check 1-2 hal dulu sebelum lu percaya, apalagi ngasih duit ke orang, dan dahulukanlah diri lu, kebutuhan lu dan kewajiban yang mesti lu lakuin sebelum lu kasih itu ke orang lain, seberapa dekat pun lu ke dia. Ini nasihat gua lah ya, bisa diikutin apa enggak, tapi please dahulukanlah diri lu. Waktu zaman-zaman sebelum COVID, gue sempat bikin tagline yang dimana jangan mau jadi ATM YouTuber berjalan, atau sekarang mungkin bisa kita tingkatkan, jangan mau jadi ATM influencer berjalan. Yang dimana poinnya adalah jangan sampai kalian menjadi budak AdSense-nya gitu loh, yang selalu memaki dia, ngata-ngatain dia di komen, naikin algoritmnya, naikin engagement-nya sehingga dia naik ke permukaan, sehingga lu jadi kayak ATM-nya gitu loh. Lu membenci dia tapi ya lu jadi apa ya, salah satu fondasi ekonomi dia gitu loh. Mungkin sekarang bisa ditambahin definisinya gitu ya, apalagi sekarang gitu, lu minjemin duit ke influencer gitu ya. Apalagi kalau lu tahu itu bermasalah, apalagi kalau lu tahu lu punya kebutuhan yang lain. And ya, berlaku juga ke semua orang, termasuk ke gua gitu. Don't do membership to Eno Bening, don't donate to Eno Bening kalau kebutuhan wajib lu apapun yang lu punya gitu ya, nggak lu dahuluin gitu. Lu rela nge-skip sekolah demi nonton live streaming Eno Bening? No, it's not cool gitu. Sekolah sana ya. Mulai dari hal-hal kecil kayak gitu, kalian bisa tingkatkan kewaspadaan kalian dan awareness kalian terhadap sekitar kalian, dan jangan sampai hal ini terjadi di Indonesia. Jangan sampai. Gua nggak tahu udah ada terjadi apa belum, tapi please hati-hati. Dan ada kabar baiknya bahwa selain udah ketahuan dan kebongkar, beberapa streamer-streamer gede kayak Ludwig dan kawan-kawannya itu berupaya untuk nolongin lah para korban dengan ngasih duit ke mereka gitu. Gua nggak tahu gimana prosesnya, gua nggak tahu gimana nominalnya dan lain-lain, but it's kinda good untuk nolong mereka yang kesusahan. Tapi kadang jadi kayak gimana dah gitu, kayak ngeselin juga gitu. Jangan sampai kebaikannya si Ludwig ini dimanfaatkan sama si penipu biar, nah kan udah dibayar sama Ludwig, berarti utang gue lunas dong. Ya nggak gitu juga nggak sih? Ya nggak sih? Gimana sih gitu loh? Ya tetaplah korban mesti kita tolong gitu, tapi ya bukan berarti setelah duitnya dikasihin si penipu ini bisa lepas begitu saja. Gue rasa nggak segampang itu ya. Jangan sampai kita di posisi yang seperti itu menurut gue agak-agak ngaco. So ya, itulah yang terjadi di internet, terutama di Twitch. Kacau balau, dan akibat dari kejadian ini puncaknya adalah Twitch membuat kebijakan baru yang dimana akhirnya ia nge-ban sebagian besar konten judi di platformnya. Udah dilarang, udah nggak boleh gitu ada konten-konten judi. Gue nggak tahu ya detailnya gimana. Kalau nggak salah beberapa ya, sebagian besar, nggak semua jenis judi, dan definisi judinya kan beda-beda juga tiap platform, tiap negara, tiap pemerintahan. Tapi yang pasti ada kebijakan baru untuk ngeblokir dan nge-ban konten-konten judi live di Twitch. Yah,
jangan judi dan jangan minjemin duit ke orang yang baru kalian kenal. Yang lama pun juga jangan kalau perlu ya. Kalian ya fokus ke diri kalian dulu. Kalau misalnya emang uang kalian berlebih, barulah kalian pinjemin. Dan kalau kalian tukang minjem duit, please balikin ya. Please tahu diri ya. Gue suka sebel kadang-kadang yang ngelihat orang nagih utang yang ditagih tuh lebih ngamuk gitu. Gue kayak buset, ini kulturnya kebalik gitu. Kok tiba-tiba lu yang berhutang lu yang ngamuk gitu, lu yang lebih merasa bersalah dan lain-lain gitu. Kadang geram juga gue ngeliatnya kalau di sekitar kita kan ada kayak gitu. Pasti kalian pernah lihat di TikTok, di Reels atau di Twitter gitu kan, orang yang ngutang lebih ngamuk gitu, lebih marah-marah gitu, lebih teriak-teriak gitu, lebih ngusir yang penagih utang gitu. Gimana? Lah kan lu ngutang gitu. Jadi ya gimana menurut kalian, komen di bawah. Dan mungkin kalian ada pengalaman kayak gitu juga, komen di bawah. Atau gue ada informasi yang kurang karena gue bikin ini sekitar tanggal 27 dan mungkin diupload telat dan mungkin ada update, please kasih tambahannya di komen di bawah. Jadi ya itulah sekitar internet untuk episode kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, nyalain notifikasinya. Jangan lupa juga untuk sharing ke teman-teman kalian yang ngutang, yang suka minjem duit. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media karena biasanya lebih cepat update di sana. Dan gue tunggu komen-komen kalian untuk kita diskusi dan berdebat di kolom komentar. Dan untuk kita semua, janganlah berjudi, stay clean and sound.